Pelatihan pada hari ini akan disampaikan oleh Direktur Unisma Press. Kepada Bapak Dr. Hayat SAP MSI Sikar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, yang kami hormati seluruh peserta pelatihan penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan pelatihan penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah, yang hari ini insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan yang berbahagia. Perlu kami laporkan kepada Bapak Rektor bahwa kegiatan pelatihan penulisan buku non-fiksi ini sudah terselenggara sampai hari ini, yang periode ke-6. Kita mulai pelaksanaan atau melaksanakan kegiatan pelatihan yang kemudian kita integrasikan dengan uji sertifikasi mulai tahun 2021, dan alhamdulillah ini menjadi program inovasi dan program konkret dari Unisma Press untuk meningkatkan budaya literasi, terutama di perguruan tinggi. Bapak Rektor dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia, untuk peserta pelatihan penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah hari ini diikuti oleh 69 peserta dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh ada, dari Tengku Umar, dan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, sejak pertama kali menyelenggarakan, kami Unisma Press selalu mengusahakan dan maksimalkan kegiatan pelatihan ini untuk bisa diikuti oleh berbagai masyarakat, elemen masyarakat, terutama di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah pada kegiatan hari ini juga diikuti dari Kemenkumham, 1 orang yang ikut juga menjadi peserta pelatihan. Bapak Rektor dan Bapak Ibu yang berbahagia, pelatihan ini memang kami rancang dengan kegiatan uji sertifikasi yang insya Allah kami laksanakan tanggal 9 Maret besok. Walaupun yang ikut pelatihan ini tidak juga menjadi bagian dari peserta uji. Semoga nanti setelah ikut pelatihan, Bapak Ibu semua berkenan untuk juga bisa mengikuti uji sertifikasi. Karena kegiatan uji sertifikasi itu hari ini menjadi kegiatan yang menjadi suatu hal yang penting dalam rangka menghadapi era global. Sehingga ke depan tidak hanya pekerjaan-pekerjaan teknis yang diuji sertifikasi, tetapi seperti penulis, autor, atau penyunting, baik itu editor, reviewer, maupun penyunting akuisisi atau perolehan, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai aspek kompetensinya apa. Sehingga kompetensi itu tidak hanya sekedar disampaikan, tetapi harus dibuktikan dengan pengakuan oleh negara, yaitu sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Dan kami sudah bekerja sama, sudah setahun lebih dan sudah 6 kali periode kami melaksanakan kegiatan uji sertifikasi dengan LSP dan BNSP. Bapak Rektor dan Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara hari ini, kegiatan pelatihan ini nanti akan diselenggarakan atau dilaksanakan mulai jam 8 sampai jam 16.45. Kami berharap Bapak Ibu, terutama yang nanti akan ikut uji sertifikasi, berharap betul untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa dimanfaatkan hal-hal penting nanti akan disampaikan oleh para pemateri.
Kegiatan ini nanti dimulai oleh penyuntingan atau materi penyuntingan naskah. Nanti ada 3 materi, penyuntingan naskah, kemudian penyuntingan substansi, dan yang terakhir penyuntingan akuisisi. Untuk penulisan buku non-fiksi nanti juga akan disajikan 3 materi atau 3 tema, yaitu buku ajar, buku referensi, dan buku monograf. Sehingga ini menjadi pelatihan yang saya pikir komplit, sehingga bisa membekali Bapak Ibu untuk bisa menjadi penulis maupun penyunting yang profesional. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala hilaf. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, sambutan. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Rektor Universitas Islam Malang. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya hormati Direktur Unisma Press Universitas Islam Malang, Bapak Dr. Hayat SAP MSI, serta seluruh staf. Yang saya hormati pimpinan dari LSP, PEP, dan seluruh narasumber, serta seluruh peserta kegiatan pelatihan penulisan atau pelatihan skema penulisan buku non-fiksi dan skema penyuntingan naskah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuat karya-karya terbaik sebagai seorang akademisi. Salawatullah wassalamuhu tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat pada Direktur Unisma Press dan seluruh peserta yang dalam hal ini Unisma Press sebagai penyelenggara, dan Bapak Ibu berkesempatan untuk mengikuti sebuah pelatihan yang menurut saya sangat strategis sebagai seorang ilmuwan, di mana tugas dosen bukan sekedar mengajar, tetapi tugas dosen adalah meneliti dan mengabdi. Ketika melakukan pengabdian dan penelitian bukan sekedar action, tetapi juga dituntut untuk membangun sebuah literasi sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang dosen. Di samping dia membaca, meneliti, tetapi juga menulis. Literasi bukan sekedar literasi dari sisi teks, tapi literasi dari sisi konteks, sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang kita miliki. Tuntutan pendidikan saat ini bukan semata-mata kita sekedar menulis buku, tetapi buku pun juga ada berbagai macam jenis buku yang tadi disampaikan oleh Direktur Unisma Press. Tuntutan yang lain juga menulis jurnal, dan jurnal ini pun juga memiliki gaya yang berbeda-beda, baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Semakin kaya khazanah tentang penulisan-penulisan buku non-fiksi,
juga penulisan-penulisan jurnal atau penyuntingan naskah, ini semuanya adalah merupakan sebuah investasi yang luar biasa. Dan salah satu investasi yang paling berharga adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang literasi. Bisa jadi di dalam dunia pendidikan yang cenderung dan sekaligus dia mau dan mampu, jadi orang yang mau banyak, tapi yang mampu sedikit. Orang yang mau banyak, tapi yang tekun sedikit, terutama dalam bidang literasi. Maka kami, pimpinan Unisma, terus terang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Dr. Hayat, karena mencari talent yang seperti ini kami juga kesulitan, tapi alhamdulillah kami telah menemukan seorang yang memang memiliki talent untuk mengajak kepada dosen-dosen, bukan hanya dosen Unisma, tetapi juga para dosen di seluruh Indonesia. Saya melihat ini memang mulai dari Aceh, mulai dari Papua hingga Aceh, negeri maupun swasta. Dan saya berharap ini bisa diikuti dengan seksama. Dan begitu pula di dalam tata tertib ini mestinya, ini usulan saya Pak Dr. Hayat ya. Jadi video mestinya semuanya harus dihidupkan. Karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam keseriusan kita mengikuti sebuah pelatihan. Nah, seringkali, dan saya seringkali memanggil orang yang ada di dalam Zoom ini, tetapi karena videonya tidak dibuka, ternyata nggak ada juga dia di situ. Jadi hanya videonya yang nyala kelihatannya. Nah, ini pelatihan ini menurut saya bukan sekedar nanti dikeluarkan sertifikat, tetapi betul-betul dia memahami, betul-betul dia memiliki sebuah kompetensi, apalagi mengarah kepada LSP-BEP. Ini menurut saya tanggung jawab kami sebagai lembaga pendidikan tinggi dan Unisma Press sebagai penyelenggara. Kami berharap bahwa untuk mensupport peserta ini dengan mempersiapkan LSP menjadi salah satu kunci akuntabilitas dari kegiatan yang kita selenggarakan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelatihan skema ini bukan semata-mata untuk meningkatkan kompetensi diri, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk berkompetisi secara nasional maupun internasional untuk menjadi autor atau mungkin preview ya dan lain sebagainya. Dan sekarang memang Indonesia sedang galak-galaknya untuk mengembangkan kompetensi melalui sertifikasi-sertifikasi. Negara-negara tetangga kita yang baik yang ada di Australia, di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Singapura, di Thailand dan lain sebagainya, orang yang bekerja itu yang ditanya dulu adalah sertifikasinya. Indonesia baru melangkah kira-kira ya 5-6 tahun terakhir ini, baru melangkah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang kompeten melalui sertifikasi profesi. Maka dari itu, orang yang punya sertifikasi profesi PEP, ini saya yakin masih sangat langka sekali. Bisa jadi kalau di sebuah perguruan tinggi masih bisa dihitung dengan jari. Terutama di perguruan tinggi swasta ya, bisa dihitung dengan jari. Bisa jadi untuk perguruan tinggi negeri, beberapa perguruan tinggi negeri mungkin sudah cukup banyak. Tetapi perguruan tinggi negeri yang lain bisa jadi juga masih bisa dihitung dengan jari. Karena ini adalah merupakan sesuatu hal yang menurut saya butuh ketekunan, butuh ketelatenan, butuh keseriusan, butuh kesabaran. Nah ini, sabar ini. Karena di sini ini orangnya adalah orang-orang yang jenius, orang-orang yang memang dia mau mengguliti ini bukan semata-mata untuk mencari fine, tetapi lebih pada mengembangkan kompetensi. Kalau mau mencari finance, kira-kira banyak meneliti lah, banyak mengabdi. Itu kalau mau mencari finance. Tapi kalau di sini ini adalah kepuasan hati. Jadi kepuasan hati. Karena ilmunya
itu banyak dibaca oleh orang lain atau ilmunya sudah didokumentasikan dan kemudian disebarluaskan, dibaca oleh banyak orang yang pada akhirnya itu bermanfaat bagi orang lain. Saya terus terang, kalau Pak Hayat sudah menulis buku sampai 55 buku, rektornya baru 38. Kan kalah sama Pak Hayat ini. Jadi baru 38, beliau sudah 55 buku. Saya nggak tahu Bu Ipit moderator ini sudah berapa buku. Gitu. Tapi paling Baru 22, Prof. 22 ya. Nah, berarti masih banyak rektornya kan begitu ya. Jadi saya masih malu kalau kalah dengan anak buah gitu. Tapi saya sudah memberikan contoh dengan saya menulis sudah sampai 38 buku ini berarti kan ya sudah ada progres lah, sudah ada progres. Tapi saya masih harus hormat dengan Pak Hayat yang sudah 55 buku yang telah ditulis. Maka dari itu kami dari Universitas Islam Malang, ini dari mungkin peserta dari Unisma, selalu saya dorong karena kami menyiapkan dana kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 miliar untuk penulisan buku bagi para dosen tiap tahun, dan itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kami memberikan reward kepada dosen-dosen yang siap untuk menulis buku, menulis jurnal, karya-karya opini dan lain sebagainya. Ini yang saya dorong pada mereka untuk selalu berkarya dan berkarya. Demikian yang bisa kami sampaikan, bahwa ini adalah merupakan salah satu modal. Jadi human resources ini adalah salah satu modal yang tidak bisa kita abaikan dalam rangka untuk menggeliatkan ciri akademik adalah buku. Ciri akademik adalah naskah, jurnal. Ya, ciri akademik adalah karya, literasi, dari hasil-hasil literasi. Maka dari itu kita perkuat, dan Pak Dr. Hayat ini kawal dengan bagus agar supaya Unisma betul-betul bisa memberikan kontribusi besar terhadap human resources ya, yang terkait dengan persoalan kemampuan penulisan buku non fiksi dan juga bagaimana penyuntingan naskah atau jurnal dan lain sebagainya. Demikian, sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi Nyun Sewu ini memang saya apresiasi sekali karena ada kurang lebih 58 ayat ya. 58 peserta. 69, Prof. Sekarang 59. 69. Oh, 69 malah. Ini yang dikirim ke saya 58. Sudah ada tambahan lagi ternyata. 69. Jadi ini dari perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama juga banyak, yang di bawah Kemendikbudristek juga sangat banyak sekali. Jadi kami bangga, kami senang, kami bahagia, dan sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya berharap nanti dilakukan diskusi-diskusi kecil setelah ini. Jadi jangan menunggu saat pelatihan saja, tapi follow up dari kegiatan ini menjadi sebuah keniscayaan. Buat forum, Pak Hayat, jadi alumni pelatihan ini dibuat forum khusus. Ada diskus untuk memelejitkan kemampuan dan sekaligus masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi bahkan Unisma terbuka untuk dijadikan sebagai pusat literasi bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya yang dari Aceh, dari Papua, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTB, dari Sumatera, dan lain sebagainya, datang ke Malang, silakan mampir ke kantor Pak Hayat untuk melakukan satu diskusi lebih lanjut untuk pengembangan karya-karya sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ada produk-produk yang nanti bisa direview oleh tim yang memang expert gitu ya. Saya memang menginginkan semua konkret, bukan sekedar kita ini verbal, tapi konkret, ada outcome-nya yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh elemen yang ada di negara dan bangsa kita. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim,
pelatihan skema penulisan buku non-fiksi dan skema penyuntingan naskah oleh penerbitan dan percetakan Universitas Islam Malang tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wal afu minkum, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Hayat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, mari kita berdoa sejenak untuk mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya membacakan doa dengan bahasa Arab bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, silakan bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil rangkaian acara pembukaan telah selesai. Saya Ifit Novitasari selaku pembawa acara yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor disampaikan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Rektor atas supportnya. Prof. Sukses selalu ya. Terima kasih Prof. Saya live dulu ya. Oke, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Lanjut.